Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Peran Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan dengan Perilaku Keuangan dalam Menabung sebagai Mediasi. Studi kasus pelaku UMKM di Kudus. Anggota kami yang pertama yaitu Firdaus Yasmin Rahmawati dengan NIM 2020 11069, yang kedua yaitu dengan Dewi Lestari dengan NIM 2020 11075, yang ketiga yaitu Rizka Aprilia dengan NIM 2020 11076, yang keempat yaitu dengan Jumrotus Saadah dengan NIM 2020 11080. Latar belakang dari penelitian ini yaitu potensi UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu dibina dan didorong untuk dapat mewujudkan kinerja perusahaan yang optimal. Permasalahan yang kini banyak dihadapi oleh UMKM adalah pertumbuhan usaha, kurang memahami cara pengelolaan keuangan yang baik, serta kualitas manajemen yang rendah. Hal penting selain pengelolaan keuangan adalah memiliki tabungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menabung adalah dengan literasi keuangan. Dari latar belakang maka didapatkan permasalahannya yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan dalam menabung pelaku UMKM di Kudus. Maka solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan membantu pelaku UMKM dengan pendampingan keuangan dapat menjadi solusi yang efektif. Pendampingan keuangan dapat memberikan nasihat dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan mereka, termasuk dalam hal menabung. Dengan adanya pendampingan, pelaku UMKM akan lebih terarah dalam pengelolaan keuangannya dan mungkin lebih termotivasi untuk menabung. Perbedaan penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari Sugiharti dan Maulana tahun 2019, literasi keuangan dengan indikator pengetahuan dasar keuangan pribadi dan tabungan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dengan menggunakan pengumpulan data melalui kuesioner, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode statistika regresi linear berganda. Untuk penelitian dari Ernie tahun 2021 mengatakan di mana semakin baik perilaku keuangan yang dimiliki pelaku UMKM akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perilaku seorang dalam mengelola keuangan, maka semakin maksimal kinerja keuangan yang akan tercapai. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yang pertama yaitu teori keuangan, Theory of Planet Before It atau TPB menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka melakukan tindakan tersebut. Untuk literasi keuangannya, literasi keuangan finansial literasi merupakan suatu keharusan bagi setiap individu agar terhindar dari masalah keuangan. Karena individu seringkali diharapkan pada trade-off yaitu situasi di mana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan dari definisi tersebut di atas adalah merupakan keberhasilan prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Perilaku konsumen. Behavior finance merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku dalam membuat satu keputusan, apakah sebagai investor individu atau investor lembaga atau institusi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. H1. Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H2. Tabungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H3. Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung. H4. Tabungan berpengaruh dalam perilaku keuangan dalam menabung. H5. Perilaku keuangan dalam menabung berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian.
1. Jenis data adalah data kuantitatif dengan data primer. Yang kedua yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini pelaku UMKM di Kudus yang berjumlah 2.700 dari 40% yang sudah melakukan legalitas usaha dan 60% diantara belum melakukan. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data dengan menyebar kuesioner dan observasi. Yang keempat yaitu sampel. Jumlah sampel sebanyak 292 sampel. Selanjutnya yaitu analisis data. 1. Uji instrumen. 2. Uji validitas. 3. Uji reliabilitas. Yang keempat, analisis asumsi klasik. Yang kelima, analisis regresi berganda. Yang keenam, uji hipotesis. Selanjutnya yaitu uji instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah di dalam instrumen dan data penelitian berupa jawaban responden telah dijawab atau tidak dijawab. Pengujian tersebut meliputi pengujian yang validitas dan pengujian realitas. Yang kedua yaitu uji validitas. Berdasarkan olah data, uji validitas terlihat bahwa semua indikator yang digunakan pada penelitian ini dengan koefisien R hitung R tabel sama dengan 0,120077, maka dapat dinyatakan semua indikator dinyatakan valid. Uji reliability. Berdasarkan dari uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha lebih dari 0,600, yang artinya bahwa variabel bersifat reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengukuran. Yang selanjutnya, uji analisis asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Tabel di samping menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Data dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa variabel menunjukkan tidak adanya terjadi gejala multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dari tabel di samping disimpulkan bahwa untuk variabel X1 dan Z1 tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel di samping disimpulkan bahwa perhitungan regresi berganda dengan melakukan program SPSS for Windows maka didapatkan hasil persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 17,515 plus 0,046 X1 plus 0,215 X2 plus 0,11113 Z1. Uji statistik T. Dari hasil uji statistik T ini diketahui bahwa H1 pengetahuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua, tabungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. H3 diketahui bahwa pengetahuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan dalam menabung. H4 tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan dalam menabung. H5 perilaku keuangan dalam menabung tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Uji statistik F. Nilai signifikan sebesar 0,004 yang artinya kurang dari 0,05. Berarti pengetahuan keuangan X1, tabungan X2, dan perilaku keuangan dalam menabung Z secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau Y. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan, tabungan, dan perilaku keuangan dalam menabung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada pembahasan 1. Pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil H1 diterima. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,319 yang lebih besar tingkat signifikannya ditetapkan 0,05. Yang kedua ada tabungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kedua diterima hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikannya ditetapkan 0,05.
Dan yang ketiga, ada pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung. Ketika ditolak, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,149 yang lebih besar tingkat signifikan yang ditetapkan 0,05. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, tabungan berpengaruh terhadap perilaku keuangan dalam menabung. Hal 4 ditolak, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,058 yang lebih besar tingkat signifikansi yang ditetapkan 0,05. Dan yang kelima, perilaku keuangan dalam menabung berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal 5 diterima. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,055 yang hampir sama dengan tingkat signifikan yang ditetapkan, yaitu 0,05. Yaitu kesimpulannya, 1. Tingkat pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, tabungan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM di Kudus. Dan yang ketiga, tingkat pengetahuan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan dalam menabung pelaku UMKM di Kudus. Yang keempat, tabungan tidak berpengaruh pada perilaku keuangan dalam menabung. Ini artinya bahwa walaupun pelaku UMKM dapat memiliki tingkat tabungan yang tinggi. Dan yang kelima, perilaku keuangan dalam menabung pelaku UMKM di Kudus memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kinerja keuangan. Ada saran 1. Dari penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini dapat dikembangkan guna memperjelas mengenai bagaimana peran literasi keuangan terhadap kinerja keuangan dengan perilaku keuangan dalam menabung sebagai mediasi. Dan yang kedua, apabila melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya menambah responden penelitian sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan lebih baik, karena responden penelitian yang banyak dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya sehingga memungkinkan dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Sekian hasil dari penelitian kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.